Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang topik 3 ini, yaitu kita akan melakukan i'rab. Jadi, di sini sudah saya pisahkan beberapa kalimat sederhana dari cerita di atas untuk kita melakukan i'rab sederhana saja. Jadi, kalimat yang pertama ini ada jalasa rajulun a'ma ala ihda atabatin imarah. Artinya udah kita tahu. Seorang laki-laki yang buta duduk seorang laki-laki yang buta di salah satu atabati imarah, salah satu ambang pintu bangunan. Oke, sekarang kita akan tentukan jabatan kalimatnya, jabatan katanya. Di sini ada jalasa. Kita tahu jalasa itu fi'il madhi. Fi'il madhi yang dhamir dalamnya itu atau kata ganti di dalamnya itu ada huwa, satu orang. Nah, ini kan yang ingin diceritakan kan seorang. Maka di sini jalasa. Kalau dua orang jalasa panjang. Kalau banyak orang jalasu di tasrif. Ini ada di tasrif. Jadi tentu saja di sini fi'il madhi di dhamir dalamnya huwa. Karena ini rajulun kan. Rajulun kan dia seorang laki-laki. Jalasa rajulun fi'il kata kerja, jalasa kata kerja. Kemarin sudah kita bahas bahwa setiap ada fi'il pasti ada fa'il pelakunya. Nah, pelakunya di sini adalah rajulun a'ma ini, seorang laki-laki yang buta. Jadi rajulun menjadi fa'il, a'ma ini kan kata sifat. Sifat, maka dia itu sifat bagi rajulun. Kemarin ketentuannya bahwa kata sifat itu mengikuti fa'il. Kalau dia fa'ilnya barisnya dhammah, maka kata sifat itu mesti dhammah juga. Kalau fa'ilnya itu kasrah, baris bawah, maka ini juga baris bawah. Tapi di sini kok barisnya tetap fathah, a'ma ini. A'ma ini termasuk dari isim la yansharif, tidak bisa diberubah-ubah barisnya karena di ujungnya itu ada ya ini. Nah, ini bukan ya sebenarnya. Ini disebut dengan alif maksurah. Jadi ya yang tidak ada barisnya ini disebut dengan alif maksurah. Seperti Musa, Isa. Jadi kalau ada ya ini dia barisnya tetap sama. Nah, jadi ditakdirkan atau baris hakikatnya dia itu dhammah seperti rajulun. Nah, jadi nggak perlu dibuat rajulun a'mayun gitu. Tetap dia a'ma. Ala ihda. Ala ini udah kita tahu bahwa ini huruf jar. Huruf jar berarti setiap ada huruf jar di depannya itu mesti barisnya kasrah. Kata-kata yang ada di depannya itu barisnya kasrah. Kan tugas jar menjarkan isim. Isim di depannya itu harus kasrah. Tapi di sini ihda ini kok enggak kasrah? Karena sama seperti amma tadi, dia itu ada alif maksurah. Jadi enggak disebut dengan ihdai atau ihdi. Dia tetap ihda karena ada alif maksurah tadi. Takdirnya tetap kasrah. Tapi dia isimnya tidak bisa di la yang syarif, tidak berubah-ubah barisnya. Jadi walaupun di sini jabatan kalimatnya jar dan ini adalah majrur. Jar majrur ya. Ala ihda berarti jar majrur. Kemudian atabati imarah. Jar atabat ini menjadi mudhaf karena dia itu disandarkan kepada kata imarah. Nah, jadi kalau tadi ini sifat dan mausufnya atau na'at dan man'utnya rajulun a'ma ini, kalau di sini mudhaf dan mudhaf ilaih, kata sandaran. Jadi ambang pintu, ada dua kata di sini, ambang pintu. Kemarin sudah kita bahas bahwa kata sandaran atau disebut dengan mudhaf dan mudhaf ilaih itu yang pertama mudhaf tidak boleh beralif lam. Atabat. Imarah ini mudhaf ilaih itu boleh beralif lam atau tidak beralif lam. Kalau mau kita tambah alif lam di sini juga sebenarnya boleh ya. Misalnya kita buat atabatil, kita buat alif lam. Imarati itu juga boleh. Ini jabatan kalimatnya.
Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, mudhaf barisnya itu sesuai dengan hukumnya. Karena di sini ada huruf jar, maka barisnya kasrah. Ini kan ihda, salah satu ini masih kesambung dengan mudhaf ini. Imarah ini tetap hukum mudhaf ilaih itu harus barisnya kasrah. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada kalimat sederhana juga. Wa akhaza lauhatahu. Wa akhaza lauhatahu. Dan dia mengambil lauhatahu, papan tulisnya. Papan tulis. Kemudian kalau kita i'rab, waw ini huruf dan, yang berarti dia itu huruf ataf, huruf sambungan. Maknanya dan. Akhaza, akhaza itu adalah fi'il madhi, sama seperti jalasa di atas. Fi'il madhi, akhaza. Damir dalamnya huwa, seorang. Makanya kalau kita artikan, dan dia mengambil. Karena udah ada damir dalamnya ini. Huwa, dia. Dan dia mengambil lauhatahu, papan tulisnya. Lauhatahu ini kan menjadi maf'ul bih, menjadi pelaku maf'ul bih, objek. Hukumnya objek itu barisnya adalah kasrah. Kasrah. Sedangkan hu ini itu adalah kata ganti. Dan ini juga bisa disebut antara lauhata dengan hu ini bisa juga disebut mudhaf ilaih, sandarannya. Kalau kita artikan papan tulisnya, nya ini kan disandarkan, huruf kata sandaran ya. Tapi yang ingin kita perhatikan bahwa ini barisnya adalah fathah. Fathah karena dia itu maf'ul bih. Dan laki-laki itu mengambil, dan dia laki-laki itu mengambil akhaza, mengambil lauhatahu, papan tulisnya. Oke. Di sini kalau udah paham yang kalimat di belakang, tentu di kalimat di depan ini juga kita akan gampang memahaminya. Wa kataba 'alaiha ibaratan ukhra. Dan ini juga huruf ataf. Huruf ataf sama seperti tadi, berarti dan. Kataba, menulis, sama juga fi'il madhi dia. 'Alaiha, ala ini adalah huruf jar. Huruf jar, 'alaiha berarti jabatan kalimatnya adalah jar dan majrur. Majrur seharusnya kan barisnya kasrah, tetapi tidak kita kasrahkan karena ini adalah ini isim dhamir, kembalinya ke papan tulis. Jadi kalau kita artikan secara lengkap, wa kataba 'alaiha, dan dia menulis di atasnya papan tulis. Nya ini kembali kepada papan tulis. Ini kata gantinya, dhamirnya. Apa yang ia tulis? Ibaratan ukhra. Maka ibaratan ini barisnya fathah, berarti dia itu maf'ul bih, objek. Ukhra ini yang lain. Berarti dia ini adalah sifat bagi ungkapan. Ini ungkapan yang lain. Berarti ini adalah sifat. Baris sifat itu mengikuti mausufnya. Nah, tapi ini nggak bisa disebut ini karena nggak bisa fathata ini seperti ibaratan ini. Karena dia itu ada alif lam maqsurah, huruf ya ini yang disebut dengan alif lam maqsurah. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ini. Lebih lanjut, kita akan ambil kalimat dan melakukan i'rab. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Boleh diisi pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.